Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yaitu Kakak7. Di sini saya akan membahas bab 13 yaitu Controlling Access to File. Ini merupakan materi yang akan saya berikan kepada kalian tentang bab 13 yaitu Basic Linux Permission, User Group Order, Change Ownership, Change Permission, Execute Permission, Review Jamat dengan number, Count pada directory part 1 dan count pada directory part 2. Saja kita ke ini. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki permission, ini merupakan permission. Read itu kalian pasti sudah tahu lah ya, read itu apa, dan juga execute itu apa. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki akses read pada file, itu bisa membuka filenya. Jika di directory, teman-teman bisa lihat isi directory tersebut. Akses read pada file, teman-teman bisa memodifikasi file tersebut. Tapi jika di directory, teman-teman bisa menambahkan atau menghapusnya. Dan jika di execute, jika di file, teman-teman bisa melayani sebuah file. Dan jika pada directory, teman-teman bisa masuk ke directory tersebut. Nanti konfigurasinya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Masuk ke video selanjutnya, user group order. Kita akan buka Linuxnya terlebih dahulu. Ya, teman-teman, kita bisa lihat detailnya terlebih dahulu dengan ls-min-l. Nah, di sini terdapat abjad-abjad. Nah, abjad-abjad ini memiliki sebuah arti. Jadi saya akan contohkan pada desktop. Ini untuk kakak, ini merupakan user saya. Jadi begini itu yaitu grup saya. Nah, di sini ada rwx yang berarti ada permission read, write, dan execute. Dan di bagiannya juga ada xr yaitu yang berarti itu grup saya. Oke, kita bisa lihat detailnya terlebih dahulu dengan perintah ls-min-l. Di sini terdapat abjad-abjad yang memiliki arti. D itu yaitu sebuah directory. Di sini saya akan contohkan tentang desktop ya, teman-teman. Ini untuk kakak ini merupakan user saya dan pinggirnya itu grup saya. Nah, ini ada abjad rwx yang berarti read, write, dan execute. Dan di pinggirnya juga ada r-in-x itu untuk grup, artinya grup saya memiliki permission read dan execute. Nah, untuk yang terakhir menunjukkan untuk order. Selain user dan group bisa juga disebut order. Untuk order ini kita dapat melakukan read dan execute juga. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke materi yang ketiga yaitu change ownership. Di sini kita bisa buka Linuxnya. Nah, di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership.txt. Terus kita bisa ls-min-l. Di sini untuk kepemilikannya itu kakak dan grupnya juga kakak. Di sini saya akan mengubah kepemilikan. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Terus di sini saya akan membuat user baru dengan perintah add user. Sudo add user. Namanya kakak 2 saja. Center. Terus masukkan passwordnya. Ini bisa enter saja. Terus oke, sekarang kita sudah membuat user baru. Sekarang kita akan cd.2 terus ls dan user baru saya yang ini kakak 2 sudah ada. Terus kita akan kembali ke kakak lagi. Terus kita akan masuk ke user baru dengan su kakak 2. Oke, terus kita bisa ls-min-l.
Nah, di sini saya akan mengubah kepemilikan ownership txt. Kita akan ubah dengan kepemilikan ownership dan juga grupnya. Kita bisa cd terus ls-l untuk lihat detailnya. Jadi untuk user kakak 2 ini hanya masuk ke user dan grupnya, dapat dikatakan menjadi order. Oke, kita balik ke user saya dulu, jadi kakak. Nah, terus di sini kita akan coba nano ownership txt untuk mengeditkannya. Di sini pasti tidak bisa ada dan benar bisa ada permission denied unreadable karena pemilikannya masih user kakak. Kita keluar dulu dan masuk ke root. Dan kita akan ketik perintah con kakak2 ownership. Jadi ketikan ini yaitu kita akan mengganti pemilik, user dan grupnya, dan ini merupakan filenya. Jangan itu merupakan singkatan dari change ownership seperti itu. Terus kita bisa enter saja. Terus kita bisa ls-l untuk detailnya. Dan untuk file ownership.txt kita sudah mengubahnya dengan user baru kakak2. Terus kita akan mengeditkannya dengan user saya. Ini bisa nano ownership.txt. Nah, kita bisa edit filenya karena sudah diganti kepemilikannya. Langsung saja kita akan bahas ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya itu change permission. Kita bisa buka titiknya. Oke, di sini kita bisa ls-l untuk lihat detailnya terlebih dahulu. Misalnya untuk file terbaru kita yaitu ownership.txt, untuk user kakak2 hanya dapat melakukan read and write, terus usernya terus grupnya read dan ordernya juga read. Tidak dapat melakukan execute. Terus saya akan membuat file baru dengan nama touch permission.txt. Nah, terus ls-l. Nah, nanti grupnya itu akan ada permission write. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan mau menambahkan permission write pada grup di file permission.txt. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke root. Langsung saja kita ketik dengan perintah chmod g+w permission .txt. Nah, di sini berarti G-nya itu artinya itu grup ya, dan W itu artinya read. Lalu kita bisa enter saja. Terus kita bisa ls-l. Dan untuk permission.txt grupnya itu sudah ditambahkan permission write-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan user kakak2 ke grup kakak agar siapa saja yang ada pada grup kakak bisa mengedit filenya. Kita bisa jadi titik, terus kita bisa ketik sudo user mode min ag kakak2. Terus kita bisa enter. Baik, di sini sudah saya clear dan di sini saya akan coba masuk ke user 2. Oke, setelah itu kita bisa ls. Dan ini kita akan mencoba mengedit file permission.txt. Kita akan coba saja nano permission.txt.
Oke, di sini saya akan tulis 1 2 3 saja, terus kita bisa Ctrl X. Nah, terus di sini saya akan login menggunakan user yang dulu saja terlebih dahulu. Terus kita akan ls-l. Nah, untuk file permission.txt saya akan menghapus permission read atau file permission.txt. Kita bisa ketik dengan perintah jamot -w permission.txt. Maksud dari perintah ini adalah untuk menghapus read pada grup. Terus kita bisa enter dan terus kita akan ls-l. Oke, jadi permission read pada file permission.txt itu sudah tidak ada ya teman-teman. Terus saya akan coba masuk ke user saya yang kedua. Oke, terus saya akan mencoba mengedit filenya. Oke, ini tidak bisa, tapi saya sudah mengisinya, ada isinya seperti itu. Karena permission read-nya itu sudah saya hapus, jadi saya tidak bisa mengeditnya lagi. Langsung saja ke materi yang berikutnya. Baik, lanjut ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Sini saya akan kliknya. Nah, di sini saya sudah ada beberapa user, jadi di sini saya akan mengubah agar bisa untuk user ini agar bisa melakukan permission read dan execute. Saya akan masuk ke kakak2 terlebih dahulu, kakak2. Nah, terus kita bisa cd kakak, mesti tidak bisa ya teman-teman, terutama dinet, karena kita gak ada hak akses untuk permission execute pada user kakak. Sini caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu, terus masukkan perintah jamot g plus x kakak. Seperti itu, berfungsi untuk menambahkan permission execute pada user tersebut. Usernya ini ya teman. Terus saya juga akan menambahkan permission read juga untuk grup dan juga ordernya. Bisa ini saja, terus terus kita bisa dan di sini kita akan coba ls-l. Nah, untuk user saya sudah bisa melakukan write, execute, permission atau jadi di sini saya sudah bisa melakukan permission read, execute untuk grup dan juga untuk ordernya juga pada user kakak. Jadi itulah permission pada directory. Dan sekarang saya akan coba di file. Di sini saya akan menghapus grupnya itu permission execute pada grup dan juga untuk order dan juga ordernya juga. Terus di sini saya akan ketik dengan perintah jamot g-x. Jika plus itu berarti menambahkan, jika min itu berarti menghapusnya, seperti itu. Oke, terus xkk, terus kita jamot kakk. Oke, di sini saya akan ls-l. Dan untuk user kakak tidak memiliki permission execute untuk grupnya dan juga ordernya. Di sini saya akan masuk ke kakak terlebih dahulu, kakak. Terus kita bisa jadi kakak. Oke, terus di sini saya akan ls. Jadi execute pada file itu tidak bisa merunning file yang berbasis shell.txt, hanya dapat merunning shell berbasis EXA. Di sini saya akan membuat file baru dengan nama touch
CS ya. Terus di sini saya akan mengeditnya nano CS ya. Di sini saya akan namai itu lower. Oke, seperti ini. Terus kita bisa enter saja. Terus di sini saya akan masuk ke user angka 2 terlebih dahulu, dan saya akan merunning file yang bernama c.exe ya. Bisa c.exe, harusnya tidak bisa karena tidak ada permission execute, kan tidak bisa karena permission denied. Terus saya akan ke kakak terlebih dahulu dan coba lagi. Kita akan coba lagi CS ya. Oke, tidak bisa juga karena tidak memiliki permission execute. Di sini kita bisa ls-l terlebih dahulu, dan permissionnya itu untuk kakak itu hanya read ya, untuk group dan juga authornya juga seperti ini. Terus kita akan mengubahnya dengan cara masuk ke root terlebih dahulu dan ketik perintah jamot u plus x cts ya. Terus sini kita agar dapat melakukan execute. Ini kita akan coba dulu cat cs ya. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk itu hello world, kita sudah bisa menampilkan isi dari file cat.exe. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, materi yang keenam yaitu review Jamot. Di sini saya akan buka laptopnya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Sebagai contoh, saya akan coba mengetikkan jamot u plus r, yang berarti digunakan untuk menambahkan read pada user. Sebagai contoh, saya di sini akan masuk ke root terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan coba ls-l. Nah, ini kita akan ambil sebagai contoh desktop. Ini hanya ada permission read dan execute. Teman-teman juga dapat menambah dan menghilangkan permission read dan execute-nya juga. Di sini untuk perintah untuk R itu untuk digunakan untuk permission read. Jika W itu read, jika X itu execute. Dan untuk agar menambahkan permission pada group dan order, teman-teman bisa menggunakan G itu berarti untuk group, dan O untuk order, dan O untuk user, seperti itu. Misal jamot G plus R, ini berarti saya ingin menambahkan permission read pada group, seperti itu. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan lanjutkan ke materi yang ketujuh, yaitu jamot dengan number. Pada video sebelumnya itu kita hanya menggunakan nama depannya saja, dan sekarang saya akan menggunakan angka. Kita akan belajar menggunakan angka. Jadi saya sudah menuliskan jamot dengan angka seperti ini. Di sini untuk execute itu untuk angka 1, read untuk 2, dan read untuk 4. Di sini saya akan buat file terlebih dahulu dengan nama file touch number.txt. Oke. Sini kita bisa ls-l. Jadi untuk number.txt itu untuk
usernya hanya dapat melakukan read dan write. Group dan othernya hanya dapat permission read. Nah, untuk user kita akan buat full permission, jadi dapat read, write, dan execute. Dan untuk group kita bisa menambahkan execute, jadi nanti bisa read dan juga execute. Dan untuk order kita akan menambahkan permission read, jadi di order itu bisa ada permission read dan write. Di sini teman-teman bisa ketik jamet 756 number.txt. Nah, apa maksud dari perintah ini? Arti dari angka 7 ini untuk user, 5 untuk grup, dan 6 untuk order. Di sini saya mengklasifikasikan kenapa 7, itu berarti menggabungkan read, write, dan execute. Karena di user kita buat full permission. Jadi misal untuk read adalah itu nomornya 4, jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7, seperti itu. Untuk grup angka 5 berarti kita gabungkan read dan juga execute. Dan untuk order itu 6, jadi kita akan gabungkan read dan write. Terus saja kita bisa langsung enter, terus kita bisa ls min l. Oke, seperti itu. Jadi di sini saya sudah menambahkan permission execute pada user. Terus di sini saya sudah menambahkan read, write, dan execute pada user. Terus untuk group saya sudah menambahkan execute, dan juga untuk order saya sudah menambahkan permission write. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu change ownership pada directory. Teman-teman bisa buka linknya. Oke, di sini saya akan buat directory baru dengan perintah mkdir. Nama directory-nya itu dir1. Di sini semestinya isi dari dir1 itu kosong ya teman, karena baru dibuat. Maaf, dir1. Nah, kosong. Di sini saya akan isi dir2 di dalam dir1 dengan cara masuk ke dir1 terlebih dahulu. Jadi dir1, di sini saya akan memasukkannya, membuatnya mkdir dir2. Terus sini saya akan menggunakan menggunakan absolute path mkdir dir2 dir3. Jadi nanti dir3 akan masuk di directory dir2. Oke, seperti itu. Terus kita bisa ls dir2. Oke, jadi sudah ada dir3 yang berada di directory dir2. Terus itu kita bisa cd dir3, kita ls min l. Di sini saya akan menggantikan directory dir1 menggunakan user kk2. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Terus kita bisa, di sini saya akan cd dir3. Terus sini saya akan masukkan perintah chown kk2 dir1 seperti ini. Ini artinya itu kita akan mengubah kepemilikan dir1 seperti itu. Lalu kita bisa enter. Di sini saya salah, di sini saya ke cd kk terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membuatnya chown di kk2 terus kk2 lagi dir1 seperti ini. Oke, terus kita bisa ls min l. Dan untuk user itu username nya sudah berubah ya, kk2. Oke, lalu kita bisa masuk ke dir1, cd dir1, terus kita bisa ls min l. Nah, yang ini belum berubah karena tadi kita hanya mengubah dir1-nya saja, bukan isinya. Untuk saya sebaiknya saya akan ubah dulu ke kepemilikan yang dulu. Jadi kita bisa cd
terus kita bisa caon kakak dir 1. Oke, terus di sini saya akan membuat cara cepatnya agar semuanya itu langsung berubah dengan cara caon min r kakak 2 dir 1 seperti ini. Terus kita bisa enter, terus kita bisa ls min l. Ya, kita sudah berubah ya teman-teman. Di sini saya akan masuk ke dir 1 juga, jadi dir 1. Oke, di sini saya akan coba ls min l apakah sudah berubah versionnya, dan sudah berubah ya teman-teman. Jadi itu merupakan materi ini. Langsung saja kita ke materi yang berikutnya. Kita akan langsung ke materi yang terakhir, yaitu jamot pada directory. Jika pada review jamot dan jamot number itu kita menggunakan file, dan sekarang kita akan coba menggunakan directory. Saya akan buka linknya terlebih dahulu. Bisa exit. Oke, di sini saya akan membuat directory dengan nama jamot test. Oke, terus kita bisa ls min l. Jadi untuk kepemilikan itu masih kakak ya, dan di sini saya akan mengubah permissionnya. Ini kita ubah usernya itu tidak bisa melakukan execute, sedangkan untuk group dan other bisa melakukan permission read. Ini kita seperti biasa, kita masuk ke root terlebih dahulu, dan di sini untuk perintahnya teman-teman bisa menggunakan jamot u min x jamot test, yang berarti kita akan menghapus user permission execute pada jamot test. Terus kita bisa enter jamot, kita akan menambahkan juga untuk permission read pada group dan juga order. Plus w jamot tes. Oke, terus di sini bisa oke seperti itu, dan di sini kita bisa ls min l. Nah, untuk jamot tes kita sudah berhasil menghapus permission execute pada user dan menambahkan permission read pada group dan juga order. Mungkin saja untuk materi bab 13 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.